Aku nggak masalah ya profesi apa aja, yang penting dia tuh baik sama aku. Aku takutnya salah orang lagi. Soalnya dari dulu-dulu aku tuh selalu salah orang. Kamu tahu nggak ya? Ih, sakit. Sakit. Percuma hidup dengan orang kaya tapi nggak bisa menghargai orang lain. Minum aja dulu Mbak. Mungkin Mbak kurang minum. Ih, Vina, tapi tuh sekarang lagi bad mood banget tiap hari. Bantuin kayak gimana caranya biar pertunangan itu nggak jadi. Secara ya, ini udah zaman modern banget. Ini udah milenial banget, sekarang udah canggih. Masih aja ya ada yang namanya jodoh-jodohan kayak gitu. Bukan zamannya Siti Nurbaya kali. Kalau dulu ya emang ada sih jodoh-jodohan baru bisa nikah. Kalau sekarang kan kita udah bisa cari jodoh sendiri, cari pasangan sendiri. Nggak usah tuh dijodoh-jodohin, nggak usah tuh dikenal-kenalin. Ribet banget sih orang tua zaman dulu. Sekarang itu nggak sama lagi zamannya seperti era mereka. Harusnya orang tua itu harusnya ngikutin zaman kita, ya nggak sih? Heran banget, aku ini lagi mikirin, Vin, gimana caranya biar pertunangan itu nggak jadi. Aku nggak mau ya tunangan sama orang yang sembarangan, apalagi orang yang nggak pernah aku kenal. Ih, kamu dengerin nggak sih? Makanya kamu tuh jadi orang jangan suka ribet. Gitu aja dipikirin. Ya udah kamu bilang aja kalau kamu tuh nggak suka. Udah selesai kan? Emang gampang ya kalau cuma ngomong. Ini masalahnya orang tua aku itu nggak mau tahu dan nggak mau menerima alasan apapun dari aku. Pokoknya mau nggak mau aku harus mau tunangan sama dia, titik. Itu nggak bisa dinego lagi, Vin. Itu udah harga mati. Put, ya kamu tuh harus cari-cari alasan lah. Ya udah kamu tuh tinggal terima aja Putri. Tapi ya kamu tuh juga harus pintar-pintar untuk memanfaatin dia. Manfaatin Vina. Masalahnya aku nggak tahu karakter dia tuh kayak apa. Aku tuh takut ya kayak yang udah kemarin-kemarin. Kayak orangnya ganteng, orangnya kaya. Malah bad attitude. Bayangin, seumur hidup aku harus hidup sama orang kayak gitu. Yoga. Bantuin dong gimana caranya mikir. Kamu nih ribet ya. Udah dibilang kamu itu udah mau terima aja nggak mau. Udah dibilang sama aku kamu tuh langsung tolak aja juga nggak mau. Kalau kamu tuh emang trauma, kamu tuh harus cari pendamping hidup kamu itu sendiri. Masalahnya kamu itu nggak ngerti posisi aku, Vin. Aku itu udah berbagai beribu alasan ya sama orang tua aku, tapi nggak bisa. Aku maunya juga cari sendiri, nggak mau dijodoh-jodohin kayak gini. Iya sayang, bentar lagi ya aku kabarin kamu lagi. Vin, aku lagi pusing ya, Vin. Kamu harusnya tuh bantuin aku cari alasan, cari cara gimana caranya biar aku itu nggak jadi tunangan. Kalau sayang, temen apaan sih? Ya udah gini, aku kasih kamu solusi ya. Kamu tuh harus terima aja. Tapi semisal kamu itu nanti, kamu tuh bikin omongan aja. Seakan-akan kamu tuh udah nerima dia, tapi dia yang ninggalin kamu. Biar nama baik kamu itu tetap baik di mata mama kamu. Dia nolak aku gimana caranya? Putri, masa aku ini harus jelasin semuanya sih? Ya iyalah, aku nggak tahu yang kamu maksud. Kan kamu tuh mau dijodohin sama mama kamu. Ya terus pasti kamu ketemu kan sama dia. Ya udah kamu bikin kesalahan apa gitu yang bikin dia itu nggak mau sama kamu. Tapi kamu juga harus pinter-pinter kalau kamu tuh udah ngelakuin yang terbaik buat dia. Gitu. Pelain victim dikit. Masalahnya aku nggak pro kayak gitu-gitu. Ya terus kamu tuh pronya apa? Kamu itu cari pendamping ya, nggak pro sama sekali. Setelah sekarang kamu mau ngelakuin hal ini, kamu juga bilang nggak pro. Ya, coba aja dulu sih, belum coba aja udah gitu. Boleh juga di kamu. Tapi ngomong-ngomong, kamu tahu nggak sih profesi dia? Tahu? Apa? Tukang kebun. Iya sih. Udah nggak ketebak sama aku, udah kamu pasti tebak sendiri. Jadi
Jadi ya Putri, udah tahu profesi dia tuh kayak gitu, kamu masih mau sama dia? Saran aku Put, jangan mau sama cowok yang kehidupannya ya udah di bawah rata-rata gitu. Pokoknya sekarang Put, kalau mau cari calon pendamping itu yang harus udah terjamin. Aku itu nggak peduli, Vin, profesi dia tuh apa, profesi apapun itu aku nggak peduli. Yang penting orangnya itu loh bertanggung jawab, baik gitu. Meskipun tukang kebun kayak apapun itu, aku tuh nggak masalah gitu maksud aku. Nah, jadi kamu nggak masalah ya nanti kalau punya calon suami tukang kebun? Nggak masalah. Ah, baru tahu aku ya. Baru dapet nih perempuan kayak kamu. Kaget aku loh ya Put, kamu nih bilang kayak gitu sama aku. Zaman sekarang ya, apalagi kalau cuma memandang profesi, ya emang sih cari profesi itu yang tinggi, yang gajinya gede. Cuma rata-rata ya, orang yang gajinya gede belum tentu bisa menghargai. Tapi juga rata-rata orang yang udah terjamin gaji gede itu udah langsung buat hidup kamu dan keluarga kamu tuh bakalan lebih bahagia. Kah? Itu cuma materi, Vin. Kalau seumur hidup batin kamu tersiksa gimana? Udah, yang penting intinya aku sekarang pengen ngebatalin, tapi gimana caranya ya? Pokoknya biar aku nggak jadi sama dia. Pokoknya aku nggak mau. Aku takut salah orang lagi. Put, jadi kamu sekarang ngajak aku ketemu di sini cuma mau ngebahas hal kayak gitu? Ya kan, siapa tahu kamu tuh punya jalan keluar gitu, Vin. Kan aku tadi udah bilang, aku udah kasih saran, kamu nggak mau, pikirannya malah nggak nyambung. Udah deh, sekarang nih jadwal aku tuh ke salon. Kalau tahu kayak gini kan aku udah berangkat mulai tadi ke salon. Nyalon mulu ya pikirannya. Giliran temennya lagi ada masalah malah ditinggal nyalon. Gimana sih? Tri, nanti semisal ada waktu kosong kita nyalon bareng ya. Soalnya nih ya Put, sekali-kali kita tuh harus nyalon bareng. Nggak mau nyalon sama kamu. Mending aku nyalon sendirian. Udah, dari tadi ya aku ngobrol sama kamu bukannya nemu jalan keluar, malah makin pusing. Kalau mau ke salon aja sendiri. Aku udah kasih saran, kamu tuh nggak ngerti. Bukannya nggak ada jalan keluar, tapi pikirannya kamu aja tuh yang nggak nyampe. Kamu yang ribet. Ngambek. Udah biarin aja sana pergi. Tapi kalau Putri beneran jadi sama dia, kan nanti dompet aku masih jadi kering. Ya ampun, nggak mau lah, aku nggak mau jadi kere. Aku harus halangin supaya Putri itu nggak jadi beneran sama tukang kebun itu. Bisa-bisa ya kalau Putri beneran hidup sama tukang kebun itu, yang ada kehidupan aku tuh kembali seperti dulu lagi, seperti sejak dulu kala, kembali jadi kere. Pokoknya aku harus halangin Putri. Nggak boleh Putri itu jadian sama tukang kebun. Kata siapa? Romi itu memang ada-ada aja ya. Sukanya dia itu suka ngeluh. Padahal kerjaan ini udah enak-enaknya. Mending udah punya kerjaan. Kalau nggak punya kerjaan, tambah bingung jadinya. Romi itu memang gimana ya orangnya ya. Mau kerja enak, tapi nggak punya ijazah. Zamannya ijazah. S1 aja, masih aja pengangguran. Apalagi cuma lulusan SMP. Mending aku masih lulusan SMA. Ngomong-ngomong, hari ini panas banget ya cuacanya ya. Nah, gini dong, ada angin sepoi-sepoi. Kan enak. Ngomong-ngomong, si Romi udah selesai belum ya? Aku istirahat aja dulu, capek. Mana tuh dia? Astagfirullah. Selesai belum? Bukannya kamu ke sana tadi ya? Udah. Kesana aku cuma disuruh ngeprint. Ngeprint apa? Awas. Untung aku masih kebal. Ilmu kebalku masih ada. Kena pisau dapur aja udah lecet tangannya. Itu kan secara tidak sengaja. Kalau disengaja nih aku masih kebal. Ngomong-ngomong belum apa masih ini semuanya?
Lihat aja tuh, masih tinggi. Emang kamu udah selesai di situ? Oh, kan aku cuma nyapu halaman. Kalau nyapu halaman itu sebentar tugasnya. Makanya kamu itu dalam bekerja harus sat-set. Jangan lelet dong. Ngomong ambil lurus. Halaman gak ada rumput tinggi-tinggi seperti ini. Oh, tuh lihat tuh. Untung nggak kena sapu-sapuku. Apa tuh? Itu. Aduh. Awas. Tai kucing tuh. Bukan. Apa? Nya kucing. Sama aja. Untung aku nggak kesana barusan. Pas banget nih. Untung nggak aku injek. Pantas saja. Kamu kan saudaranya kucing. Ya dekat lah. Nggak apa-apa, aku saudaranya kucing. Kamu tahu nggak? Kucing itu adalah peliharaan kesayangan Kanjeng Nabi. Rom, Hah? aku sekarang mikir, kalau kita kayak gini terus, gimana caranya kita berkembang? Yang dimaksud kamu kayak gini terus, kita harus berkembang itu apa? Ya, aku merenungkan ucapan kamu. Kamu kan pernah bilang, kalau kamu ingin kerja yang gajinya enak, ruangan ber-AC dalam kantoran, ya aku juga kepikiran, aku mau. Ya, tapi kan ini udah enak lah menurut aku. Tapi nggak akan bikin kita kaya. Fer, kalau kamu menginginkan hasil yang lebih, kamu kerjanya harus lebih juga dong. Jangan cuma jadi tukang kebun seperti ini. Misalnya, kamu siang-siang kerja jadi tukang kebun, malam-malam ngepet, gitu. Ya, kalau kerjanya sih oke, tapi kalau malamnya itu yang nggak oke. Dosa. Masih tahu dosa kamu? Ron, kamu tahu nggak? Aku sekarang ini dijodohin sama nenek aku. Aku nggak tahu dijodohin sama siapa. Dan aku sempat mikir, aku sih oke-oke aja. Tapi gimana nanti aku nafkahin dia? Itu aja. Nenek kamu itu lahiran tahun berapa sih? Kok masih main jodoh-jodohan? Ini itu bukan zamannya Siti Nurbaya lagi. Ini itu zaman modern, Fer. Kalau kamu mau mencari jodoh, cari aja sendiri jodoh kamu. Jangan main jodoh-jodohan seperti itu. Udah gak zaman, Fer. Aku tahu, ya tapi namanya orang tua. Aku mau nolak, salah. Aku mau marah, juga salah. Nanti, ya aku harus ikutin lah. Aku dari kecil kan hidup sama nenek. seandainya kamu bertemu dengan jodohmu yang dijodohkan sama nenek kamu tuh, giginya ompong, gimana? Hah? Telinganya habis, hidungnya sumbet sebelah. Nenek aku nggak sejahat itu, Rom. Kamu itu mikirnya kayak gitu. Nenek aku walaupun kayak gitu, dia ingin yang terbaik untuk aku. Segalanya yang terbaik. Bagaimanapun nenek kamu itu sudah tua, penglihatannya sudah agak rabun. Orang yang jelek bisa aja cantik dilihat oleh nenek kamu. Ya enggak? Iya dong. Semuanya akan bisa terjadi. Ah, udah. Itu bahas belakangan aja. Tapi yang pertama, aku mau nafkahin wanita itu gimana? Kalau penghasilan aku kayak gini. Fer, kalau orang sudah mau berniat untuk menikah, rezeki itu bakalan lancar, Fer. Apapun pekerjaannya, itu pasti akan cukup. Apalagi nanti tuh, kamu kalau sudah mempunyai anak, nggak bakalan kurang, Fer. Kita percaya kepada Allah. Dia tidak akan memberi kita cobaan di luar batas kemampuan kita, Fer. Dia yang kamu maksud itu, dia siapa? Allah. Berat kalau kayak gitu. Kenapa? Berat. Mana berat sama batu? Masih berat hidup aku. Batu mah bisa diangkat. Kalau beban hidup kamu? Susah. Itu cuman kata kamu doang, Fer. Sebenarnya sama. Aku juga. Gimana kerjanya? Udah Iya, Padi. selesai nggak? Masih belum, Padi. Ini baru istirahat, Padi. Kalau masih belum selesai, kamu ya
beresin rumput di sini dan kamu ikut aku tuh beresin rumput yang di sana. Oh, baik Padi. Tapi saya istirahat sebentar ya Padi. Kalau Romi udah tadi nih istirahat Padi. Iya, gak apa-apa. Tapi ingat ya, waktu adalah uang. Kalian Siap, Padi. harus kerja yang semangat, oke? Siap Padi. Ikut aku yuk. Kamu ngapain bilang aku udah tadi istirahat? Oh, udah sana. Mana? Fer. Ayo. Dari tadi enak terus kamu kerjaannya. Gimana ya caranya? Mau buat mas kawin, bingung. Uang pas-pasan, gaji pas-pasan untuk makan tiap hari. Dijodohin sama yang orang nggak dikenal. Mana sih punya teman? Bukannya bantuin malah tambah pusing jadinya. Masa iya? Aku harus nurutin semua perkataan. Aduh, kaki aku kenapa? Mbak, Kaki aku. Mbak gak apa-apa kan? Aduh, sakit mas. Aduh, kaki aku. Aduh, gimana ya? Terkiler atau gimana Mbak? Aduh, iya sakit. Bentar Mbak. Permisi ya Mbak. Aduh, mau duduk gimana ya? Gak ada tempat duduk soalnya Mbak. Sakit banget. Sakit banget ini. Jangan dipegang sembarangan dong, sakit. Maaf, saya Gimana sih? cuma niat ingin membantu dong Mbak. Gimana ya? Gak ada tempat duduk Mbak. Duduk di sini ya Mbak. Di bawahnya pohon palem ya Mbak. Agak teduh. Oh, serah deh. Bantuin mas. Sini. Patah lagi. Aduh, Mbak jangan marah-marah gitu dong. Sini Mbak, hati-hati. Pelan-pelan Mbak. Mending lepas aja Mbak, copot aja Mbak, biar nggak parah Mbak sepatunya. Nah, lepas aja sepatunya gitu. Aduh, ini susah satunya lepasinnya. Sini. Bentar, saya bantu Mbak. Sini Mbak. Hati-hati Mbak. Susah. Kaki aku yang kiri ini nggak bisa napak mas. Oh, sebentar, saya di sini aja. Nah, Mbak. Aduh. Bisa? Nah, ya udah, ayo hati-hati. Ya, duduk sini aja ya Mbak. Ini Mbak, hati-hati Mbak. Awas pelan-pelan. Gimana sih Mbak, kok bisa sampai jatuh Mbak? Gak tahu. Mau saya bantu pijet Mbak? Mumpung ada sedikit sih skill pijet gitu. Tapi saya nggak bisa memastikan untuk sembuh. Serah deh mas. Tapi bisa beneran ya? Iya, permisi ya Mbak. Yang ini yang sakit. Oh, yang satunya maaf. Yang sini ya Mbak. Ya, permisi ya. Maaf, tahan sedikit Mbak. Ini cuma ingin melemaskan aja. Oh mas. Masih belum ke arah yang keselio Mbak. Cuma ngelemesin ini. Tapi sakit mas. Oh iya, maaf. Oh iya, ngomong-ngomong Mbak mau kemana? Sampai jatuh di situ Mbak. Gak tahu. Pokoknya hari ini aku lagi sebel banget. Oh iya ya. Pelan-pelan. Iya. Ini pelan-pelan kok. Kenapa sebel Mbak? Kalau boleh tahu sih. Maaf nih, saya nanya-nanya. Iya habisnya. Aku itu dijodoh-jodohin sama orang tua aku.
Aku cari solusi ke sahabat aku, malah bukan dikasih solusi, malah dibikin pusing. Gimana nggak sebel? Sama Mbak, saya juga dijodoh-jodohin Mbak. Tapi saya nggak tahu wanita yang dijodohkan sama saya itu seperti apa. Tapi jelasnya dia itu katanya orang kaya. Sedangkan aku hanya tukang kebun yang bersihkan keliling-keliling kebun orang-orang gitu Mbak. Dijodohin sama orang kaya? Iya Mbak, tapi saya nggak tahu orang kayanya itu seperti apa, saya nggak tahu Mbak. Kamu tukang kebun? Iya. Kok kebetulan banget sih? Kebetulan ya, aku juga dijodohin tuh sama keluarga aku. Katanya sih jodoh aku itu tukang kebun. Cuma aku nggak tahu masalahnya ini tukang kebun yang mana. Aku nggak masalah ya profesi apa aja, yang penting dia tuh baik sama aku. Aku takutnya salah orang lagi. Soalnya dari dulu-dulu aku tuh selalu salah orang. Kamu tahu nggak ya? Ih, sakit. Sakit. Aduh, Mas. Kan aku udah bilang kaki aku sakit, kenapa malah diapain ya kaki aku nih? Mas, awas aja ya kalau sampai kaki aku kenapa-napa, Mas. Mbak, saya cuma ingin membantu untuk menyembuhkan kaki Mbak yang terkilir. Itu barusan saya cuma memindahkan tulang Mbak yang geser ke tempat semula. Geser apaan, Mas? Kaki saya dari tadi kayak gini ya. Kaki saya dari tadi tuh nggak gerak-gerak. Lihat aja Mbak, tadi agak bengkak, tapi sekarang udah mulai kempes tuh. Lihat. Tapi sakit tahu. Mbak, daripada Mbak sakit selamanya, mending sakit sebentar tapi selesai sakitnya. Ya kan? Coba Mbak rasakan kakinya. Udah mendingan belum dari tadi sakitnya? Ih, Au, saya kan ngetes Mbak, sakit nggak? saya juga ngetes. Saya kan nggak sakit apa-apa, ngetes apa Itu Mbak? sakit nggak? Sakit. Ya udah. Mendingan kan? Enggak. Oh, ya udah saya. Enak aja mau Mendingan diapain? belum? Mau dipatahin kaki saya? Ya enggak, mau saya pijat lagi Mbak biar cepet sembuh gitu. Nggak usah, udah sembuh. Yakin? Gin. Ya syukurlah, saya cuma niat membantu. Jangan suzon. Jangan anggap saya untuk menyakiti Mbak. Dari tadi aku curhat juga. Aku kira kamu dengerin, ternyata itu cuma buat mengalihkan perhatian aku aja. Ya enggak, ada benernya juga. Saya juga dijodohin. Tapi ya enggak tahu. Ih, kamu sama orang kok nggak tahu sama orangnya sih, gimana? Payah. Ya, aku harus tahu gimana Mbak. Mau cari tahu, kata nenek aku dia itu orangnya orang kaya. Jangan sampai bikin dia itu sakit hati. Jangan sampai dia bikin dia itu menangis. Sedangkan aku, kerjaan aku sebagai tukang kebun, dan gaji aku pas-pasan. Gimana mau cara nafkahin seorang wanita itu Mbak? Ayo pikir Mbak, pikir. Tapi ada tapinya ini Mbak. Tapi saya nggak bisa nolak. Katanya nenek wanita itu adalah teman akrabnya nenek aku waktu masih sekolah hingga sekarang. Dan mereka pernah berjanji untuk menikahkan cucu-cucunya dengan apa tuh begini? ya dengan nenek dan nenek itulah. Oh, neneknya mau dinikahin sama neneknya? Astaga, cantik-cantik tuh lalit aja ya. Gimana sih cerita kamu muter-muter? Gini mbak, mereka itu janji cucunya akan saling dinikahkan antara nenek aku dan sahabatnya itu. Ngomong dong yang jelas. Lagian ribet banget ya orang dulu. Sekarang kan udah zaman modern, udah milenial banget zaman sekarang nih. Masih aja percaya sama kayak gitu-gituan. Aduh, aku ini pusing ya, tiap hari di rumah selalu aja ditanyain. Selalu aja aku disuruh buat nemuin tunangan aku itu. Aku mana mau. Kalau kamu ada di posisi aku, kamu bakal ngelakuin apa buat nolak pertunangan itu, perjodohan itu? Saya nggak akan nolak mbak. Kenapa? Karena kalau nolak saya dosa.
Salahnya. Ya dosa lah Mbak, buat bikin orang tua sedih itu dosa. Ya tapi Mas, ini masalah perjodohan ini akan kita jalanin seumur hidup. Bentar deh Mbak. Mbak dijodohin dengan seorang tukang kebun kan? Sedangkan saya dijodohin oleh wanita yang kaya katanya. Kok sama kayaknya ya? Sama apaan sih, nggak jelas. Udah, aku mau pergi. Ya udah. Ya udah, bantuin bangunnya gimana? Iya. Sini. Ayo, berdiri. Oh, iya. Sini, gak usah ngambekan lah. Cuma bercanda doang. Bila semua yang terindah yang ada di dalam dunia ini berkumpul dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama. Mau kemana Mbak? Sendal aku. Sini saya bantu Mbak. Oh, gimana kalau Mbak pakai sendal saya dulu? Daripada pakai sendal Mbak itu, nanti Mbak slow lagi. Nggak lucu dong, sendal kamu kegedean. Nanti kayak Donald Bebek aku jalannya. Daripada nyeker panas, ya udah silakan pilih. Udah deh, pinjam sendalnya. Nah gitu dong. Nih udah dibaikin, nggak mau pakai. Aduh, nih sini saya bantu. Pelan-pelan, kaki aku kan lagi sakit. Iya, yuk. Daripada Mbak memaksa jalan, mending Mbak istirahat di dalam aja. Nanti saya bantu ngomong sama pemiliknya. Gimana? Sementara waktu. Udah. Rasakan cintamu saat ku bersamamu. Ku inginkan dirimu selalu dekat denganku. Saat ku tatap bintang, kau tampak. Aduh, mana sih Putri? Padahal kan udah mulai tadi aku buntutin. Kok malah kehilangan arah kayak gini sih? Tapi ini kan benar satu arah. Aku pasti yakin kalau Putri itu ada di sekitaran sini. Nah, itu Putri. Kan feeling aku tuh nggak bakalan pernah salah. Karena aku itu udah satu hati sama Putri. Nanti bukan cuma satu hati aja, tapi satu kekayaan. Karena hartanya Putri bakalan dikuras habis sama aku. Kaki aku masih nyut-nyutan sih. Apaan nih Oma? Palingan juga aku disuruh pulang. Foto siapa nih? Kok kayaknya aku pernah ngeliat orang ini, tapi di mana ya? Ini bukannya orang yang tadi nolongin aku ya? Iya, mirip banget nih mukanya. Tapi kenapa kebetulan ini sih aku ketemu sama dia? Ternyata ini orang yang mau dijodohin sama aku. Aku nggak perlu cari-cari lagi, udah ketemu kayak gini. Mana dia yang bantuin aku lagi? Put, kamu kok bisa ada di sini sih? Tuh juga terus, kaki kamu kenapa pakai nyekeran kayak gitu? Jatuh. Ngapain kamu di sini? Putri, aku ini tanya sama kamu, kenapa kamu tuh tanya balik sama aku? Pertanyaan aku ini juga masih belum dijawab. Kok itu kenapa kaki kamu kok nggak pakai sepatu kamu sih? Kamu ini nggak nyambung ya? Pikiran kamu tuh udah konslet. Putri! Apaan sih, Vin? Aku tanya sama kamu, Put, kenapa kamu tuh bisa ada di sini? Terus juga kenapa nih kaki kamu sekarang kok nggak pakai high heel? Kemana sepatu kamu? Nih, kok nggak dipakai? Sakit kaki aku. Udah, nggak usah cerewet, aku lagi pusing. Put, aku tuh bukannya cerewet ya sama kamu. Tapi kamu kok kenapa bisa-bisanya kamu ada di sini tanpa kamu cerita sama aku? Padahal kan kita itu sahabatan udah lama, kita itu temenan udah lama. Kenapa sih pendapat aku nggak pernah didengar di telinga kamu? Duh, kamu ya.
Sehari aja nggak usah bikin aku pusing. Bisa nggak? Hah? Kamu bilang aku ini bikin pusing kamu? Put, aku ini tanya baik-baik loh ya sama kamu. Kenapa sih kamu tuh nyalahin aku? Maaf Mbak. Nih. Ah, aku tahu. Pasti semuanya gara-gara ini kan? Udah. Bentar. Ini foto kamu. Iya. Itu foto. Oh, ini tempat 1 minggu yang lalu aku bersihin. Kok kamu punya foto aku? Ya punya lah, dikirim sama mama. Kamu nggak ganti baju ya? Kan itu foto yang 1 minggu yang lalu. Masa iya tiap hari aku harus ganti baju? Tapi emang benar kamu yang dijodohin sama aku? Maksudnya? Iya, gini loh. Ini aku dikirimin foto sama oma. Katanya ya orang itu yang mau dijodohin sama aku. Enggak, Put. Jadi kamu yang dijodohin sama aku? Ya, mungkin. Wow. Jangan. Kamu jangan mau dong perjodohan ini. Kan tadi aku udah kasih saran sama kamu. Kenapa kamu malah baik sama dia? Put, inget ya perkataan aku ini. Kamu nggak bakalan dapet feedback yang baik kalau pasangan kamu itu nggak sepadan sama diri kamu. Apaan sih? Dari tadi ngomong nggak Mbak. jelas. Anak. Bener kata teman kamu itu. Nah, tuh. Kalau Mbak bersama aku, Mbak tidak akan mempunyai masa depan sama sekali. Karena masa depan aku suram, Mbak. Pekerjaan aku cuma kesana kesini bersihin kebun orang. Dan juga aku tidak mempunyai pendapatan yang sangat besar untuk menafkahin seorang wanita kaya seperti Mbak. Dan Mbak berhak menolak semuanya. Mas. Gak apa-apa, aku nggak masalah. Mas, ini kenapa jadi kamu yang minder sih? Kamu nggak usah pesimis gitu dong cuma gara-gara dengerin omongan Vina. Aku udah bilang kan tadi, aku nggak mandang pekerjaan. Yang penting orang itu baik sama aku, mau bertanggung jawab sama aku. Yang penting sifatnya dan sikapnya itu baik. Kalau cuma masalah harta itu bisa dicari. Sikap baik, hati baik tidak akan bisa membahagiakan orang. Tapi jika orang yang sudah mempunyai uang, pasti akan bisa membahagiakan orang itu. Aku setuju. Enggak. Aku setuju omongan kamu. Aku nggak setuju. Put, dengerin ya. Sini, aku kasih tahu nih. Kamu kapan bisa mau maju kalau sekarang kamu mau sama lelaki yang kayak gini? Sekarang itu udah banyak pengangguran. 1001 orang itu yang kaya. Jadi kamu juga harus mikirin masa depan kamu. Kalau pikiran kayak kamu, kapan kamu bisa mau kaya? Terserah aku dong. Hidup-hidup aku ngapain kamu yang ngatur? Kalau kamu nggak suka, ya udah silakan pergi aja. Kamu itu terlalu banyak ngatur hidup aku, Vin. Ingat, kamu itu cuma teman aku, bukan siapa-siapa aku. Justru aku ini. Lagian ya, aku udah bilang, uang itu nggak bisa membeli kebahagiaan. Mungkin untuk segelintir orang, uang itu berharga banget. Tapi untuk orang yang tahu artinya uang, itu nggak akan bisa membeli kebahagiaan, Mas. Percuma hidup dengan orang kaya, tapi nggak bisa menghargai orang lain. Minum aja dulu, Mbak. Mungkin Mbak kurang minum. Kalau Mbak minum, mungkin saja bisa menjernihkan pikiran Mbak. Pikiran aku udah jernih, Mas. Aku berpikir kayak gini, itu ya sesuai dengan fakta. Ngomong-ngomong makasih ya airnya, udah baik sama aku. Ngomong-ngomong makasih juga tadi udah mijitin kaki aku. Enggak. Apa? Minggir, Put. Aku lama-lama jengkel ya sama kamu. Kamu bilang apa sama Putri sampai-sampai kamu bisa menyuci otaknya Putri sehingga Putri bisa mau sama tukang kebun kayak kamu? Hah? Saya nggak ngomong apa-apa, Mbak. Dan saya juga nggak bilang apa-apa, Mbak. Tapi saya sadar diri, Mbak. Saya tidak akan sanggup menafkahin dia. Sedangkan saya dari sejak kecil hingga sekarang, hidup saya memang seperti ini. Serba kekurangan. Jadi Mbak nggak usah memperjelas hidup saya seperti ini. Saya sudah tahu kok. Kalau gitu saya permisi ya. Mbak, kalau udah selesai silakan pulang. Permisi. Mas. Ih, bentar dulu. Main pergi-pergi aja. Aku belum selesai ngomong. Urusan kita belum selesai. Mbak bisa mendapatkan laki-laki yang lebih baik dari aku dan lebih sempurna dari aku. Mas,
Masih ingat dengan kata-kata Mas yang tadi? Katanya Mas nggak mau bikin dosa dengan membuat orang tua Mas Ferry itu sedih. Terus kenapa sekarang cuma dengerin omongan Vina Mas Ferry mau pergi? Anggap aja aku tadi nggak ngomong seperti itu. Gak bisa, aku udah dengar. Ya, lupakan aja. Gak bisa, aku masih ingat. Nggak ada perjodohan. Lihat aku. Pelan-pelan kaki aku sakit, main puter-puter badan. Nggak lihat kaki aku bengkak. Bodoh amat, Put. Aku nggak mau tahu ya kaki kamu gimana. Tapi yang terpenting, nggak ada perjodohan di antara kalian. Put, aku banyak loh kenalan cowok. Kamu mau yang kayak gimana? Kamu mau pengusaha? Atau enggak kamu mau yang jadi dosen? Atau enggak jadi ini abdi negara? Ada. Vina, stop! Jangan Stop, sama tukang kebun. Kamu ini apaan sih? Kamu itu nggak berhak ya ngatur-ngatur hidup aku. Kamu itu orang lain. Kamu ngedeketin aku cuma buat nempelin aku doang kan? Kamu juga nggak peduli kaki aku sakit. Kamu nggak pernah peduli kehidupan aku seperti apa. Ngapain lagi aku harus peduli sama kamu? Hah? Mbak. Put, aku bukan. Kamu mulai sekarang bukan temen aku lagi. Silakan kamu pergi dan jangan pernah kamu temuin aku lagi. Jangan pernah kamu muncul di rumah aku lagi. Mbak, jangan bikin keributan di sini dong. Gak enak sama pemilik tempat ini, Mbak. Iya, maafin aku, Mas. Ada apa kok ribut-ribut? Enggak, Pak. Ini tunangan saya datang ke sini, mampir ke saya, Pak, gitu. Oh, kirain ada apa. Ya udah lanjut. Iya, Pak. Maaf ya, Pak. Iya. Jelas sih, Vina. Mbak. Apa enggak sebaiknya Mbak pikir-pikir lagi, Mbak, tentang perjodohan kita. Kenapa kamu nggak mau? Ya udah, kalau kamu nggak mau, nanti tinggal bilang sama keluarga kamu kalau kamu menolak perjodohan ini. Ya Mbak aja yang bilang. Kalau saya nggak enak. Kok malah jadi aku? Kan kamu yang nolak. Dari tadi aku udah ngebelain kamu. Terus Mbak mau sama saya, seorang tukang kebun keliling? Dasar cowok nggak peka. Ya udah, kalau Mbak mau, saya juga mau kok. Lagian Mbak cantik banget, harum lagi. Mimpi apa ya aku dapat jodoh seperti Mbak? Ya udah, kalau gitu nanti malam ketemu keluarga aku ya. Secepat itu, Mbak? Aku hampir tiap hari ya. Tiap hari pembahasannya selalu kamu, dan kamu. Jadi aku udah pening banget. Telinga aku udah bosen banget ya dengerin itu semua. Jadi mendingan aku bawa kamu langsung ketemu sama keluarga aku biar gampang ngomonginnya. Aduh, duduk dulu Mbak. Duduk, ayo. Kenapa sih? Kenapa? Saya Malu? Yeah, yeah, yeah.